Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Setia Putri dengan NIM 10201032 dari Program Studi Sistem Farmasi dari kelas PMSC. Pada pagi hari ini, saya akan mereview kembali tugas pada pekan 9, yang mana soalnya dapat kita jumpai di buku Walpole halaman 356. Karena di buku Walpole tersebut berbahasa Inggris, jadi agar kita memudahkan dalam pengerjaan, kita bisa translate terlebih dahulu soalnya. Untuk soal yang pertama yaitu 10.20, yang mana translate-nya sampel acak dari 64 kantong popcorn ditimbang rata-rata 5,23 ons dengan standar deviasi 0,24 ons. Ujilah hipotensinya bahwa mu sama dengan 5,5 melawan hipotesis alternatifnya yaitu mu kurang dari 5,5 ons pada tingkat signifikannya 0,05. Lalu, agar mempermudahkan dalam pengerjaan, kita terlebih dahulu menulis yang diketahuinya dari soal tersebut. Dari soal tersebut diketahui bahwa banyaknya sampel atau N itu sama dengan 64. Akar dari N yaitu sama dengan akar 64. Rata-rata atau X itu sama dengan 5,23 dari data tersebut. Lalu, standar deviasinya yang telah diketahui di soal 0,24. Alfanya yaitu 0,05. Alfa per 2 yaitu 0,025. Z alfa per 2 yaitu Z 0,025 yaitu sama aja dengan 1,96. Lalu, hipotensi O-nya yaitu mu sama dengan 5,5. Hipotensi alternatifnya yaitu mu kurang dari 5,5. Untuk pengerjaannya, yaitu yang pertama, hipotesis O-nya atau nolnya itu dikurang Z dikali alfa per 2 dikali standar deviasi dibagi akar N atau akar banyaknya data. Nah, masukkan angka-angka atau data yang telah diketahui, yaitu 5,5 dikurangin 1,96 yang telah kita cari tadi, dikali standar deviasinya 0,24 yang telah diketahui di dalam soal, dibagi akar 64 atau akar banyaknya data. Didapatkan hasil 5,4412. Terus langkah kedua yaitu sama seperti langkah pertama, yang membedakannya hanya di pertambahannya. Jika yang pertama itu dikurang, maka yang kedua yaitu ditambah. Yaitu H0-nya ditambah Z dikali alfa per 2 dikali standar deviasi dibagi banyaknya data. Yaitu 5,5 ditambah 1,96 dikali 0,24 dibagi akar 64 banyaknya data, dan didapatkan hasilnya yaitu 5,5588. Selanjutnya, dalam jangkauannya bisa kita tuliskan rata-rata lebih besar dari A, rata-rata kurang dari B. Terus, kita masukkan tadi yang telah kita dapatkan yaitu rata-rata yaitu 5,5 kurang dari 5,5588, 5,5 lebih besar dari 5,4412. Yang dapat kita simpulkan bahwa berat popcorn keju putih sama dengan 5,5 kg. Selanjutnya untuk soal kedua yaitu 10.21. Soalnya di buku Walpole seperti ini, dan kita translatekan terlebih dahulu agar mempermudahkan dalam pengerjaan. Sebuah perusahaan listrik memproduksi bola lampu yang memiliki masa hidup yang kira-kira biasanya didistribusikan dengan rata-rata 800 jam dan standar deviasi 40 jam. Ujilah hipotesis bahwa mu 800 sama dengan 800 jam terhadap alternatif mu sama dengan 800 jam. Jika sampel lari 30 memiliki umur rata-rata 788 jam. Gunakan nilai P dalam jawaban Anda. Nah, sama seperti soal nomor 1 tadi,
Kita tulis dulu yang kita diketahui dari soal tersebut agar mempermudahkan kita dalam pengerjaan. Yang diketahui dalam soal tersebut adalah banyaknya data yaitu 30. Terus rata-ratanya 788. Standar deviasinya yaitu 40, alfanya yaitu 0,05. Selanjutnya, hipotesis nolnya atau O-nya yaitu mu sama dengan 800. Hipotesis alternatifnya yaitu mu tidak sama dengan 800. Nah, di sini juga kita harus mencari langkah pertama dulu. Langkah pertamanya yaitu mencari nilai dari Z. Nah, mencari nilai dari Z yaitu kita bisa menggunakan rumus seperti ini, yaitu Z sama dengan rata-rata dikurangin mu dibagi standar deviasi dikali banyaknya data atau N. Lalu kita masukkan yang kita ketahui ke dalam data tersebut, yaitu 788 dikurangi 800 dibagi 40, yaitu standar deviasinya, dikali akar 30 banyaknya data, dan didapatkan hasilnya yaitu negatif 1,64. Nah, untuk angka yang kedua, yaitu P dikurangi value, sama dengan 2P dikali dalam kurung Z kurang dari 1,64. Negatif 1,64 ini yang kita dapatkan dari langkah pertama tadi. Dan didapatkan yaitu hasilnya 0,1010 atau bisa kita lebih singkat lagi biar mempermudahkan yaitu 0,1. Dan dapat kita simpulkan bahwa karena nilai dari P 0,1 yang tadi kita dapatkan lebih besar dari taraf signifikan ya 0,05 yang terdapat di dalam soal, tidak dapat menolak HO atau hipotesis O-nya. Jadi rata-rata masa hidup lampu bohlam adalah 800 jam. Nah, untuk soal nomor 3 yaitu 10.25. Ini adalah soal yang di buku Walpole berbahasa Inggris. Kita translatekan dulu agar mempermudahkan kita dalam pengerjaan. Yaitu, dikatakan bahwa mobil digerakkan rata-rata lebih dari 20.000 km per tahun. Untuk menguji klaim ini, 100 pemilik mobil yang dipilih secara acak diminta untuk mencatat kilometer yang mereka tempuh. Apakah Anda setuju dengan klaim ini? Jika sampel acak menunjukkan rata-rata 23.500 km dan standar deviasinya yaitu 3.900 km. Gunakan nilai P di kesimpulan Anda. Nah, setelah kita translatekan dan kita tahu maksud soalnya itu seperti apa, kita tulis dulu yang diketahui dari soal tersebut. Nah, yang diketahui dari soal tersebut itu banyaknya sampel atau banyaknya data yaitu 100. Terus rata-ratanya yaitu 23.500, standar deviasinya yaitu 3.900, hipotesis O-nya yaitu mu sama dengan 20.000, hipotesis alternatifnya yaitu mu kurang dari 20.000. Nah, sama seperti soal nomor 2 tadi, langkah pertama yaitu kita mencari nilai dari Z. Nah, kita mencari nilai dari Z menggunakan rumus yang seperti tadi, yaitu Z sama dengan rata-rata dikurangin mu dibagi standar deviasi dikali akar banyaknya data. Nah, kita masukkan yang telah kita ketahui dari soal itu, yaitu 23.500 dikurangin 20.000 dibagi 3.900 standar deviasinya dikali akar 100. Akar 100 ini tadi banyaknya data. Didapatkan hasilnya yaitu 8,97. Selanjutnya, kita mencari nilai P-nya yaitu P dikali dalam kurung Z lebih besar dari 8,97. 8,97 ini kita dapatkan tadi yang angka pertama tadi ya. Sama dengan 1 dikurangin P dikali Z kurang dari 8,97. Dan didapatkan hasilnya 1 dikurang 1, yaitu sama dengan 0. Maka dapat kita simpulkan bahwa kita dapat menolak HO-nya dan rata-rata mobil digunakan adalah lebih dari 20 km per tahunnya. Selanjutnya, soal nomor 4
yaitu 10.29. Nah, ini adalah soal yang ada di buku Walpole dalam bentuk berbahasa Inggris. Sama seperti sebelumnya, yaitu kita dapat mentranslitkan dulu agar mempermudahkan kita dalam pengerjaannya. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa waktu yang diperlukan bagi siswa sekolah menengah atas untuk menyelesaikan tes standar adalah variabel acak normal dengan rata-rata 35 menit. Jika sampel acak 20 siswa SMA membutuhkan waktu rata-rata 33,1 menit untuk menyelesaikan tes ini dengan standar deviasinya yaitu 4,3 menit, uji hipotesis pada tingkat signifikasi 0,05 bahwa mu sama dengan 35 menit terhadap alternatif yang mu kurang dari 35 menit. Nah, jadi kita tulis dulu nih ya yang diketahui dari soalnya biar kita lebih mudah dalam pengerjaannya dan lebih cepat dalam mengerjakannya, tidak membuang-buang waktu. Nah, yang diketahui dari soal itu banyaknya data yaitu 20. Yang diuji tadi 20 mahasiswa SMA. Terus rata-ratanya yaitu 33,1 menit waktu mengerjakannya. Terus standar deviasinya yaitu 4,3, alfanya yaitu atau signifikasinya yaitu 0,05, hipotesis nolnya yaitu mu sama dengan 35, hipotesis alternatifnya yaitu mu kurang dari 35. Nah, kita pakai langkah-langkah dulu ya biar mempermudahkan. Langkah pertama yaitu mencari nilai T. Jadi T sama dengan rata-rata dikurangin mu dibagi standar deviasinya dikurangin banyaknya data. Nah, kita masukkan nih. Tadi kan rata-ratanya udah kita ketahuin yaitu 33,1 dikurangin mu-nya tadi tuh 35. Nah, dibagi standar deviasinya yaitu 4,3 dikali banyaknya data yaitu 20 dan didapatkan hasilnya yaitu negatif 1,98. Selanjutnya kita cari DF-nya nih. Kita cari DF-nya itu menggunakan rumus N dikurang 1 atau banyaknya data yang diketahui dikurangin 1. Banyaknya data yang diketahui kan itu 20. Jadi 20 dikurang 1 sama dengan 19. Langkah kedua yaitu mencari nilai P. Nah, nyari nilai P itu menggunakan rumus T di DIST dikali 1 ditambah 1 dikali DF A mutlak. Dan didapatkan hasilnya 0,031187. Maka dapat kita simpulkan bahwa kita dapat menolak H0-nya dan waktu yang dibutuhkan siswa untuk menyelesaikan tes kurang dari 35 menit. Hal tersebut adalah rata-rata dari tes yang dilakukan siswa. Selanjutnya yaitu soal nomor 5 yaitu 10.30. Seperti ini yang soal di buku Walpole dalam bentuk berbahasa Inggris. Kita translatekan dulu agar mempermudahkan kita. Yaitu sampel acak dengan ukuran N yaitu 2,5 diambil dari populasi normal dengan standar deviasi 5,2 memiliki rata-rata 81. Sampel acak kedua dari ukuran N2 yaitu 36 diambil dari populasi normal yang berbeda dengan standar deviasi yaitu 3,4 memiliki rata-rata X2-nya yaitu 76. Ujilah hipotesis bahwa mu 1 sama dengan mu 2 melawan alternatif mu 1 sama dengan mu 2. Kutip nilai P dalam kesimpulan Anda. Nah, jadi kita tulis dulu nih. Kita catat dulu yang diketahui dari soal itu apa aja. Yang diketahui dari soal yaitu N1-nya jadi banyak data dari banyak data 1 yaitu 25. Terus N2-nya yaitu banyak data kedua yaitu 36. Rata-rata dari banyaknya data di 1 yaitu 81. Terus tuh rata-rata kedua yaitu 76. Standar deviasi 1 yaitu 5,2. Sedangkan standar deviasi kedua yaitu 3,4.
kita cari alfa sama dengan 0,05 atau signifikasinya tadi. Lalu kita bagi lagi nih, alfa dibagi 2 yaitu mendapatkan hasilnya 0,025. Nah, hipotesis O-nya atau 0-nya itu sama dengan mu1 dikurangi mu2 sama dengan 0. Terus, hipotesis alternatifnya yaitu mu1 dikurangi mu2 tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan ya. Lalu, Z-nya alfa per 2 yaitu Z 0,025 yaitu sama dengan 1,96. Nah, mungkin ini caranya lumayan agak panjang daripada soal sebelumnya. Langkah pertama yaitu kita mencari nilai Z-nya dulu. Nah, kita menggunakan rumus yaitu Z sama dengan rata-rata 1 dikurangi rata-rata 2 dikali hipotesis O-nya. Dibagi akar standar deviasi 1 dikuadratkan dibagi banyaknya data 1, lalu ditambah standar deviasi 2 dipangkatkan 2, dibagi banyaknya data kedua. Kita masukkan yang telah diketahui tadi ke dalam sini, yaitu 81 dikurangi 76 dikurang 0, lalu dibagi akar 1,08 ditambah 0,32. Nah, tadi itu yang telah kita 81 dikurang 76 tadi itu mendapatkan 5 kan. Jadi, kita dapatkan hasil akhirnya yaitu 4,22. Karena Z-nya itu sama dengan 4,22, lebih besar dari Z alfa per 2. Jadi, tadi itu Z alfa per 2 itu 1,96. Nah, maka dapat menolak HO atau H0-nya atau hipotesisnya. Nah, langkah kedua yaitu mencari nilai P. Mencari nilai P menggunakan rumus seperti ini. Nah, P sama dengan P dikali nilai mutlak dari Z lebih besar dari 4,22. Kita masukkan nih ke dalam sini. P dikali Z lebih besar dari 4,22 ditambah P Z kurang dari negatif 4,22. Nah, maka kita dapatkan hasilnya yaitu 0,00024 atau bisa kita anukan jadi 0. Maka dapat kita simpulkan bahwa karena kita dapatkan nilai P-nya itu sama dengan 0, lebih kecil dari taraf signifikannya, jadi HO ditolak atau kita dapat menolak HO. Untuk soal nomor 6 yaitu 10.31 ini saya tulis soal yang di buku Walpole dalam bentuk bahasa Inggris. Kita translatekan dulu agar mempermudahkan kita dalam mengerjakan soalnya. Pabrik mengklaim bahwa kekuatan 10 rata-rata dari benang A melebihi tarik rata-rata kekuatan benang B, setidaknya 12 kg. Untuk menguji ini, 50 buah dari setiap jenis benang telah diuji dalam kondisi serupa. Benang tipe A memiliki kekuatan tarik, yaitu rata-ratanya 86,7 kg, dengan standar deviasinya yaitu 6,28 kg. Sedangkan benang tipe B mempunyai kekuatan tarik rata-rata yaitu 77,8 kg dengan standar deviasinya yaitu 5,61 kg. Ujilah klaim pabrikan dengan menggunakan tingkat signifikasi 0,05. Nah, jadi sama seperti soal sebelumnya, saya kasih tahu, kita tulis dulu nih yang diketahui dari soal itu apa, biar kita mudah mengerjakan soalnya. Nah, jadi yang diketahui dari soal itu, NA-nya atau benang A-nya yaitu 50, benang B-nya atau NB-nya yaitu 50. Rata-rata dari benang A yaitu 86,7. Lalu rata-rata dari benang B yaitu 77,8. Standar deviasinya yaitu standar deviasi benang A yaitu 6,28. Standar deviasi benang B yaitu 5,61. Nah, kita dapatkan dari soal itu tarik signifikan atau alfanya yaitu 0,05. Nah, kita cari nih Z-nya. Z-nya
Z 0,05 sama dengan 1,645. Terus, hipotesis O-nya yaitu mu A dikurangi mu B kurang dari sama dengan 12, dan hipotesis alternatifnya yaitu mu A dikurangi mu B lebih besar dari 12. Nah, angka awalnya atau angka pertamanya yaitu kita mencari nilai dari Z-nya. Mencari nilai Z-nya itu menggunakan rumus sama seperti soal sebelumnya, yaitu Z sama dengan rata-rata benang A dikurangi rata-rata benang B, dikurangin hipotesis O-nya dibagi akar dari standar deviasi benang A dikuadratkan dibagi banyaknya benang A, ditambah standar deviasi benang B dipangkatkan dibagi banyaknya benang B. Nah, kan tadi udah diketahui semuanya, jadi kita tinggal masukin aja ke dalam rumusnya. Ya, 86,7 dikurangin 77,8 dikurangin 12 dibagi akar 6,28 dipangkatkan dibagi 50. Terus ditambah 5,61 dipangkatkan dibagi 50. Dan kita dapatkan hasilnya yaitu negatif 2,60. Maka dapat kita simpulkan bahwa karena Z-nya itu kita dapatkan tadi itu negatif 2,60 lebih kecil dari Z 0,025 yaitu 1,645, maka kita dapat menolak H0-nya atau HO-nya nih atau hipotesisnya. Jadi, perbedaan rata-rata benang A dan benang B kurang dari 12 kg. Selanjutnya yaitu soal nomor 7. Soal nomor 7 ini lumayan panjang, yaitu 10.32 yang saya tulis di buku pengerjaan yaitu dalam bentuk bahasa Inggrisnya. Kita translate-kan dulu agar kita lebih mudah dan cepat dalam mengerjakannya. Yaitu Amset News Desember 2004 mencantumkan bahwa median gaji untuk profesor statistik pada penelitian institusi dan pada seni liberal dan institusi lainnya di Amerika Serikat. Asumsikan bahwa sampel dari 200 profesor asosiasi dari lembaga penelitian memiliki gaji rata-rata $70.750 per tahun dengan standar deviasi yaitu $6.000. Asumsikan juga bahwa sampel yang memiliki 200 profesor dari lembaga lain yaitu memiliki gaji rata-rata $65.200 dengan standar deviasinya yaitu $5.000. Ujilah hipotesis bahwa gaji rata-rata untuk profesor asosiasi di lembaga penelitian adalah $2.000 lebih tinggi daripada institusi lainnya. Gunakan 0,01 tingkat signifikasinya. Nah, kita tulis dulu yang diketahui dari soalnya, yaitu banyaknya profesor 1 yaitu 200. Banyaknya N2 atau banyaknya profesor tadi itu 200. Rata-rata dari 1 yaitu rata-rata pertama yaitu 70.750. Lalu rata-rata kedua yaitu 65.200. Nah, tadi itu standar deviasinya yaitu $6.000, standar deviasi 2-nya yaitu $5.000. Kita dapatkan taraf signifikannya yaitu 0,01 dari soal tadi. Hipotesisnya yaitu mu1 sama dengan mu2 ditambah 2000. Nah, kita jabarkan dulu mu1 dikurangin mu2 sama dengan 2000. Lalu, untuk hipotesis alternatifnya yaitu mu1 tidak sama dengan mu2 ditambah 2000. Kita jabarkan lagi, mu1 kurang dari mu2 tidak sama dengan 2000. Kita tegaskan lagi, tidak sama dengan. Nah, langkah awalnya yaitu kita mencari nilai T-nya dulu nih. Jadi, sama dengan rata-rata 1 dikurangi rata-rata 2 dikurangin mu1 dikurangin mu2 dibagi akar
standar deviasinya yaitu di standar deviasi 1 dipangkatkan dibagi banyaknya data 1, ditambah standar deviasi 2 dipangkatkan dibagi banyaknya data 2, yaitu, nah, tadi kan udah kita ketahui nih, jadi tinggal kita masukkan aja ke dalam rumus, dan didapatkan hasilnya yaitu 6,43. Langkah kedua yaitu kita mencari nilai P-nya. Menggunakan rumus yaitu P sama dengan 2P dikali T-nya lebih besar sama dengan dari nilai mutlak T. Dan kita masukkan nih, kita masukkan yang mana? Kita masukkan nilai T-nya yang kita ketahui tadi nih, yaitu yang kita dapatkan tadi di langkah awal, yaitu dapatnya 6,43. Dan kita dapatkan hasilnya yaitu 1,3 dikali 10 pangkat min 10. Maka dapat kita simpulkan, karena nilai P-nya yang kita dapatkan yaitu 1,3 kali 10 pangkat 10, lebih kecil dari taraf signifikannya yaitu 0,01, maka dapat menolak hipotesisnya atau HO-nya. Jadi, rata-rata gaji profesor tidak lebih dari $2.000 dibandingkan gaji profesor dari institusi lain. Selanjutnya yaitu soal nomor 8, yaitu 10.34. Nah, ini yang saya tulis di bukti pengerjaan dalam bentuk bahasa Inggris. Kita translatekan dulu ke dalam bahasa Indonesia agar memudahkan kita dalam mengerjakannya. Sebuah studi dilakukan untuk menentukan apakah subjek tersebut materi dalam mata kuliah fisika lebih dipahami bila A. Lab merupakan bagian dari kursus. Siswa dipilih secara acak dengan laboratorium. Di bagian lab dibuat 11 siswa, nilai rata-rata yaitu 85. Terus tuh, dengan standar deviasinya yaitu 4,7. Dan pada bagian kedua yaitu 17 siswa memiliki nilai rata-rata 79, lebih kecil dari rata-rata sebelumnya dengan standar deviasi yaitu 6,1. Apakah Anda mengatakan bahwa kursus laboratorium meningkatkan nilai rata-rata sebanyak 8 poin? Gunakan nilai P di kesimpulan Anda dan asumsikan populasi kira-kira terdistribusi normal dengan varian yang sama. Nah, sebelumnya kita tulis dulu nih yang diketahui dari soal itu apa aja. Yang diketahui dari soal itu pertama banyaknya data 1 yaitu 11 siswa. Terus tuh lab kedua atau data kedua yaitu 17 siswa. Rata-rata dari pertama yaitu 85 atau rata-rata dari siswa lab pertama yaitu 85. Rata-rata dari siswa lab kedua yaitu 79. Standar deviasi pertama yaitu 4,7, lalu standar deviasi kedua yaitu 6,1. Hipotesisnya yaitu mu1 kurang dari mu2 sama dengan 8. Nah, hipotesis alternatifnya yaitu mu1 kurang dari mu2 kurang dari 8. Terus, tarif signifikannya yaitu 0,05 yang telah diketahui di dalam soal. Nah, langkah pertamanya yaitu kita cari dulu nih DF-nya. Karena di sini ada dua data, maka N1 ditambah N2 dikurangin 2. Kalau yang soal sebelumnya kan itu cuma satu data, jadi cuma N dikurangin 1. Karena ini menggunakan 2 data, maka N1 ditambah N2 dikurangin 2, yaitu 11 ditambah 17 dikurangin 2, dan didapatkan hasilnya 26. Selanjutnya yaitu kita mencari nilai T. T sama dengan rata-rata 1 dikurangi rata-rata 2 dikurangin hipotesis O-nya. Dibagi SP akar dari 1 dibagi N1 ditambah 1 per N2. Nah, karena SP-nya kan belum kita ketahui nih, tidak ada di soal. Jadi kita harus cari dulu nih nilai SP-nya. Yaitu kita cari dulu nih, mencari nilai plate volume. Dengan cara SP kuadrat sama dengan N1 dikurangi 1 dikali standar deviasi 1 dipangkatkan ditambah N2 dikurangi 1 dikali S2 dipangkatkan
per DF. Dan didapatkan hasilnya yaitu SP kuadrat sama dengan 31,395. Nah, karena yang ditanya cuma SP bukan SP kuadrat, kita cari dulu nih. SP sama dengan 5,603. Kita balik lagi mencari nilai T, karena SP-nya udah kita ketahui, kita tinggal masukkan aja, yaitu 5,603. Dan kita dapatkan hasilnya yaitu negatif 0,922. Selanjutnya kita mencari nilai P-nya. Mencari nilai P. P sama dengan P DF kurang dari sama dengan T. Maka didapatkan hasilnya yaitu 0,1825. Maka dapat kita simpulkan bahwa dengan menggunakan 26 derajat kebebasan dan tabel 4.4, kita peroleh P-value-nya itu lebih besar dari 0,15 kurang dari 0,20 dan tidak menolak hipotesisnya atau H0-nya. Untuk soal 9 atau soal terakhir dari buku Walpole, yaitu pada 10.36. Di sini saya tidak menulis soalnya ada di buku Walpole, bisa dilihat. Nah, translate dari buku Walpole 10.36 yaitu, insinyur di sebuah perusahaan manufaktur mobil besar sedang mencoba untuk memutuskan apakah akan membeli ban merek A atau ban merek B untuk model baru perusahaan. Untuk membantu mereka mengambil keputusan, sebuah eksperimen dilakukan menggunakan 12 dari masing-masing merek. Ban dijalankan sampai habis. Hasilnya adalah sebagai berikut. Merek A yaitu rata-ratanya 37.900 km dengan standar deviasinya yaitu 5.100 km. Sedangkan merek B yaitu dengan rata-rata 39.800 km dan standar deviasinya yaitu 5.900 km. Ujilah hipotesis bahwa tidak ada perbedaan dalam rata-rata kedua merek ban tersebut. Asumsikan populasi kira-kira terdistribusi normal dengan varian yang sama, gunakan nilai P. Nah, jadi kita tulis dulu nih yang diketahui dari soal itu apa aja, biar kita mudah dalam mengerjakannya. Yang diketahui dari soal itu, data A atau ban A yaitu 12, ban B yaitu 12, karena yang digunakan dalam soal itu sama antara ban A sama ban B. Selanjutnya yaitu rata-rata yang ditempuh ban A yaitu 37.900 km, sedangkan rata-rata ban B yaitu 34.800 km. Selanjutnya yaitu standar deviasinya yaitu 5.100 km. Standar deviasi dari ban B yaitu 5.900 km. Taraf signifikannya yaitu 0,05. Terus hipotesisnya yaitu mu A dikurangi mu B sama dengan 0. Jadi, mu A sama dengan mu B. Selanjutnya, hipotesis alternatifnya yaitu mu A dikurangi mu B tidak sama dengan 0. Maka kita dapatkan mu A tidak sama dengan mu B. Nah, langkah awal kita dapat mencari dulu Polet volumenya, sama seperti soal sebelumnya, yaitu SP kuadrat. SP kuadrat sama dengan NA dikurangi 1, dikali standar deviasi dikuadratkan, ditambah NB dikurangi 1, SB dipangkatkan, dibagi, banyaknya data A dan banyaknya data B dikurangi 2. Nah, kan kita udah tulis nih diketahuinya tadi apa aja. Jadi, tinggal kita masukkan aja ke dalam rumus. Dan didapatkan hasilnya SP kuadrat sama dengan 66, 90, 2000 dibagi 22. Dan kita dapatkan hasil SP-nya yaitu 3.040. Nah, untuk angka keduanya yaitu mencari nilai T. Nah, mencari nilai T-nya yaitu rata-rata ban A atau rata-rata 1 dikurangi rata-rata 2 dibagi akar SP kuadrat, baru dikalikan 1 dibagi data 1 ditambah 1 dibagi data kedua.
Data yang telah kita tulis tadi yang kita ketahui dimasukkan ke dalam rumus dan kita dapatkan hasilnya yaitu negatif 0,844. Nah, DF-nya, kita cari ini DF-nya seperti yang tadi, karena di sini menggunakan dua data, maka N1 ditambah N2 dikurangin 2. Jadi N1-nya tadi 12, ditambah 12 dikurangin 2, maka mendapatkan hasil 22. Langkah selanjutnya yaitu mencari nilai P. P sama dengan 2P dikali T alfa dibagi 2, DF kurang dari T. Maka kita dapatkan hasilnya yaitu 0,478. Maka dapat kita simpulkan bahwa dengan menggunakan 20 derajat kebebasan dan 0,20 kurang dari P, T kurang dari negatif 0,84 kurang dari 0,3. Kita peroleh P value-nya yaitu lebih besar dari 0,4 kurang dari 0,6 dan tidak menolak hipotesisnya. Untuk soal terakhir yaitu nomor 10 yang kita bisa lihat di PPT pada pekan 9 khususnya yaitu case 5 pada PPT. Nah, kita baca dulu soalnya ya, biar kita lebih paham. Sebuah penelitian bertujuan menduga selisih pendapatan para profesor di perguruan swasta dan negeri. Suatu sampel acak dari 100 profesor di perguruan swasta menunjukkan pendapatan rata-ratanya yaitu $26.000 per bulannya, dengan standar deviasinya yaitu $1.300. Sedangkan pada suatu sampel acak dari rata-rata acak dari 200 profesor di perguruan tinggi negeri menunjukkan pendapatan rata-ratanya yaitu $26.900 per bulannya dengan standar deviasinya yaitu $1.400. Gunakan alfanya yaitu 5%. Profesor yang mengajar PTN sama dengan pendapatan rata-rata profesor yang mengajar di PTS. Gunakan alfanya yaitu atau takrif signifikannya yaitu 0,05. Kita tulis dulu yang diketahui di soal. Yang pertama yaitu N1 atau banyaknya profesor itu 100. Terus N2-nya yaitu 200. Rata-rata dari data profesor 1 yaitu $26.000. Terus rata-rata kedua yaitu $26.900. Standar deviasi satunya yaitu $1.300. Standar deviasi duanya yaitu $1.400. Nah, alfanya ini 5%. Nah, 5% itu sama dengan 0,05. Nah, alfa per 2 yaitu didapatkan 0,05. Terus kita menggunakan T sama dengan kita menggunakan tabel T-nya. Kita gunakan tabel T yaitu T alfa per 2 yaitu 1,97. Terus V-nya yaitu 298. Hipotesisnya yaitu μ1 dikurangin μ2 sama dengan 0. Nah, hipotesisnya ini gaji profesor PTN sama dengan PTS. Terus kalau hipotesis alternatifnya yaitu μ1 kurang dari μ2 tidak sama dengan 0. Yaitu gaji profesor PTN tidak sama dengan PTS. Maka pertama yaitu kita cari dulu SP kuadratnya. Kita gunakan rumus yaitu N1 dikurangin 1 dikali standar deviasi 1 kuadrat tambah N2 dikurangin 1 S2 kuadrat dibagi V. Nah, karena tadi udah kita ketahuin, jadi tinggal kita masukin aja nih ke dalam rumus dan didapatkan hasilnya yaitu 1,8703 kali 10 pangkat 6. Angka kedua yaitu kita cari dulu nilai T-nya. Nilai T-nya kita gunakan rumus seperti ini. Nah, karena udah kita ketahui juga, udah kita tulis juga, jadi tinggal masukkan ke dalam rumus. SP kuadratnya udah kita ketahui tadi, tinggal kita masukkan aja dan kita dapatkan hasilnya yaitu negatif 5,37. Dengan tabel T, kita dapatkan 1,97 dan T yang dicari adalah atau yang dicari atau yang kita dapatkan yaitu negatif 5,37. Nah, kita dapat simpulkan bahwa karena T yang kita dapatkan atau yang kita cari yaitu kurang dari negatif T
alfa per 2 yang mana dapat menolak hipotesisnya. Jadi, selisih pendapatan rata-rata profesor di PTN tidak sama dengan pendapatan rata-rata profesor di PTS. Mungkin sekian yang bisa saya review dari tugas pekan 9 dari buku Walpole dan dari PPT. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.